Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa balik. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Maudhi' Bid-Dirayah. InsyaAllah hari ini akan membahas surat Al-Hadid nomor 57 ayat ke-25. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat teks ayat ini, surat Al-Hadid nomor 25, judulnya Al-Mizan dan Al-Hadid. Apa itu mizan? Mizan itu neraca atau ukuran atau alat ukur untuk menimbang. Mizan timbangan, ukuran, sebab juga pengadilan. Pengadilan artinya harus berbuat adil si hakim. Kemudian Al-Hadid judul teksnya dalam besi. Besi itu alat yang diturunkan oleh Allah untuk kemanfaatan manusia. Dari pertama logam, nikel, aluminium, baja, termasuk jarum, alat-alat perang, rudal, termasuk nuklir, aluminium. Ini alat perang dari hadid. Kalau kita kaitkan dengan realitas sekarang, konteks judulnya adalah hukum dan AI atau EA, kecerdasan buatan. IA istilahnya AI, artinya singkatan dari Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan itulah yang ada di hadapan kita. Apa itu AI? Kecerdasan yang dibuat atau kecerdasan buatan yang dibuat manusia. Kecerdasan yang dibuat manusia adalah suatu kekuatan teknologi yang dirancang dalam mesin atau komputer untuk menyamai atau melebihi kemampuan otak manusia. Ini sudah ada di hadapan kita, di ruang kamar kita. Ini tentu ada dua hal yang bisa dirasakan oleh kita, bisa dampak negatif dan dampak positif. Seperti dijelaskan dalam teksnya, fihi ba'syun syadid. Di dalam hadis itu informasi atau transformasi termasuk alat-alat perang itu ba'syun syadid, kekuatan yang hebat. Kedasatan dari Al-Hadid yang disebut nuklir sekalipun, ini ada manafi'un nas. Ada kemanfaatannya hadid bagi manusia. Dari pertama golok, kampak, lingis, arit, pisau, jarum pentul, penitih, itu manfaat, itu semua dari hadid, dari besi. Kita melihat kemampuan teknologi yang begitu dahsyat. Menurut surat Al-Hadid ayat 25, wajib menyikapi atau tahu diri mana yang manfaat dan mana yang madarat. Dua mata pisau yang bisa berbahaya dan bisa sangat bermanfaat. Saya kira ini perlu diungkap. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam yang wajib menyikapi Al-Quran dengan teks dan konteks, tidak boleh terjebak oleh IT. Sudah ada di pesta kita dalam wujud mesin. Kalau kita lihat sejarahnya, sebelum mereka menemukan itu, surah Al-Hadid sudah menginformasikan kepada kita, hati-hati dengan teknologi yang dikembangkan oleh manusia atau kecerdasan buatan. Kenapa? Karena kalau kita melihat sejarah, sejak tahun 50 ditemukan oleh namanya Alan Turing. Dia menemukan sebuah mesin yang disebut komputer. Kita kenal ada mesin Turing, itu artinya penemunya memang Alan Turing. Kemudian berkembang dari komputer yang sangat sederhana saat itu, ditemukan tahun 56 sampai 70. Itu ada satu algoritma yang disebut mesin learning untuk bisa belajar, untuk bisa mengambil manfaat.
untuk bisa menginformasi, memutuskan, mencari penyelesaian masalah, termasuk untuk memutuskan persoalan. Itu ditemukan sejak tahun 56. Saya waktu baru lahir sampai tahun 70. Tahun 2016 algoritma juga ditemukan, itu ada disebut mesin Go. Mesin Go itu adalah mesin yang digunakan untuk catur, dan bahayanya itu mesin ada juga digunakan untuk judi online. Itu artinya satu penemuan yang bisa manfaat. Ini ada satu alat bisa membantu untuk menemukan angka-angka seperti yang kita temukan, misalnya tidak bisa menghitung 25/7 kali 27/9 itu sulit, tapi dengan adanya kalkulator bisa mudah kita menggunakannya. Dan kemudian terakhir 2023 sampai sekarang itu ada yang sekarang dikenal dengan ChatGPT ini, yaitu satu penemuan yang kita tinggal mijit saja keyboard itu kemana diarahkannya. Seperti HP, kita mijit itu bisa berdampak negatif, bisa positif. Baik itu yang namanya HP, ada di situ WA, ada internet, ada TikTok dan semua. Ini semua penemuan yang sudah ada di hadapan kita. Menurut Surat Al-Hadid ayat 25 wajib disikapi. Bagaimana cara menyikapinya? Tahu diri dan batasi diri. Memang semua bebas untuk kita, tapi ada perbatasannya, yaitu hadid. Itu dari besi tadi, inilah yang menjadi berkembang saat ini. Dan ada nanti had. Had itu kalau salah menggunakan hadid bisa membunuh diri. Kita ini persoalannya, apakah hazim bisa mengalahkan hadid, HP yang ada di kita, atau kita mahzum, dikalahkan? Apakah kita bisa menguasai, mengendalikan dengan baik, atau kita dikendalikan? Sampai saat ini masih mencari solusi bagaimana bisa mengendalikan itu. Karena keterbatasan kemampuan setiap pribadi manusia, apalagi kekurangan ilmu agama, mereka banyak berdampak negatif daripada positifnya. Oleh karena itu, hadiratullah, sebelum dijelaskan teksnya, saya akan tadi mulai itu. Kenapa? Karena tidak jelas nanti surah Al-Hadid 25 kalau tidak diurai realita yang ada. Jadi namanya fakta dan realita tidak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena bagian dari proses dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang baiknya kita sampaikan, yang dilarangnya kita cegah. Dan bagaimana adanya proses nahi munkar? Untuk melarang kejahatan, kemunkaran, untuk melarang godaan setan. Sulit kita untuk menghilangkan pelacur, sulit untuk menghilangkan pezina, sulit untuk menghilangkan koruptor, dan sulit untuk menghilangkan setan. Tetapi bagaimana menyikapinya? Kita bewarakan kepada masyarakat, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru bilad, jangan tertipu dengan IE. Itu digunakan di berbagai dunia. Mata unqalil, itu hanya membayar keuntungan sedikit. Di situ disebut taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Gerak-gerik mereka di seluruh dunia, bukan fil balad. Kalau fil balad bukan hanya seluruh negeri, di seluruh dunia. Kita harus bisa membuat keyboard sendiri, bisa membuat komputer sendiri, bisa merancang sendiri, termasuk membuat satelit sendiri. Kewajiban umat Islam, IE itu adalah satu program komputer yang dirancang oleh mereka untuk bisa menyamai kemampuan otak manusia, bahkan untuk bisa melebihi otak manusia. Bahkan disinyalir ingin menghilangkan tugas fungsi manusia. Bagaimana dengan adanya tugas kita sebagai manusia untuk menegakkan kebenaran? Dari aspek hukum juga kita sudah begitu rapuh. Ditambah lagi masalah informasi yang bernegatif. Sudah banjir informasi. Bendungannya sudah bongkar, sudah banjir. Sulit kita untuk membendung lagi. Kecuali itu air yang sudah bocor dari bendungannya dialirkan ke sawah atau ke daerah-daerah yang memang bermanfaat. Bagian yang pertama tadi sebelum teksnya, kita lihat misalnya tentang Al-Mizan. Al-Mizan itu tadi diartikan adil. Kita juga bersalahkan sekarang. Hukum itu sudah tidak adil lagi, tidak ada lagi malah. Disinyali tidak ada. Sebab sekarang bukan negara hukum. Pada hukumlah pangkal kesejahteraan, sudah negara kekuasaan. Berapa oknum yang harus kita baca? Banyak.
dari oknum polisi, oknum jasa, oknum pengacara, oknum hakim yang tidak berbuat adil. Sehingga di sini kan cuma lihat aja, liyakuman nasu bil qisti tek. Adanya mizan itu, Pak. Kalau kita lihat teksnya, kan Allah mengutus Rasul, bersama Rasul ada mizan. Mizan itu bukan hanya sebatas 2 piring yang bisa menimbang, bukan. Itu mizan, ya, lambangnya pengadilan. Tapi mizan itu ukuran, patokan, dan pengadilan. Kalau sekarang pengadilan tidak adil, ya bukan pengadilan namanya. Jadi katanya pengadilan itu mengadili mana yang benar, mana yang salah, diadili. Tetapi kalau kita lihat definisi adil itu menghukum yang salah. Kalau yang benar tidak harus hukum, tidak harus kasih reward. Dia benar, tidak harus kasih hadiah. Tapi tugas pengadilan ketika yang salah dihukum, itu artinya adil. Adanya pengadilan untuk menyaksikan, untuk memberi sanksi, untuk punishment kepada yang salah. Tapi sekarang tidak begitu. Satu contoh, kita tidak, bukan masalah setuju tidaknya tentang wapres, tapi karena disinyalir dia melanggar konstitusi, melanggar hukum, diajukan oleh beberapa teman kita untuk diproses di impeachment. Belum diproses, ada deal-deal mungkin yang untuk mereka mempertimbangkan supaya tidak diproses. Ijazah palsu, malah ketika dilaporkan ada disebut ijazah palsu, malah dari penyelidikan jadi penyidikan. Hadirin semua, kalau saya analisis, khawatir sekali, kita ngeri. Kalau memang keadilan tidak ada, kejahatan yang muncul, nanti kebenaran hilang. Kalau sekarang tidak proses, nanti akal sehat hilang. Kalau dari basis al-hidayah tidak bicara tentang hukum, nanti Islam hilang, Muslim habis. Wajib ditegakkan. Sebab di ayat ini, kalau kita lihat, Pak, ayat itu liyakuman nasu bil qisti, an-nas. An-nas itu dari insan, bukan ada bashar. Artinya hakikat manusia itu, hidup itu harus memberi keadilan bil qisti. Sebab tadi disertakan kepada Rasul. Qisti itu keadilan. Disertakan kepada mujtahid, berijtihad, dan disertakan kepada presiden, disertakan kepada ulama, disertakan kepada kiai, aktivis, dan semua. Mereka yang harus mengadili, Pak, aktivis, bukan aktivis yang diadili. Kita yang harus mengadilikan HP, bukan kita dikali HP. Yang mengadili itu orang yang benar, orang yang salah jangan mengadili, diadili. Dibalik sekarang, yang mengadili orang salah, orang benar diadili. Tidak sedikit para aktivis ditangkap, ulama tidak salah ditangkap. Itu orang benar semua dari dulu, bukan di sekarang. Ahmad bin Hambal hukum, Sayyid Qutb sampai digantung, dan semua sampai terakhir para ulama-ulama kita. Maaf, ini contoh bahwa kita masih dalam taraf wacana keadilan itu semu. Sebab yang mengadilinya orang salah, yang dia orang benar, terbalik. Harusnya orang jujur, para ulama, para nabi, para rasul, itu yang mengadili. Hakim yang jujur, jangan hakim yang curang. Balik lagi, laqad arsalna rasulana bil bayyinat. Jadi ada mukjizat yang dibawa para rasul sejak Nabi Nuh sampai Nabi terakhir. Wa anzalna ma'al kitab wal mizan, disertakan al mizan. Mereka mizan itu tentu harus ada punya analisis. Makanya di sejak penangkapan polisi, jaksa yang menuntut, pengacara yang membela hukum-hukum yang ketika ada yang ditangkap, kemudian hakim yang memutuskan, itu harus al mizan. Allah menyatakan di Quran surat lain, wasama arabaha wa wadba, langit yang atas diangkat dan Allah letakkan al-mizan di dunia. Allah tatqau fil mizan, kamu jangan curang dari timbangan itu. Kamu jangan curang kalau mengadili. Itu pesan dari Quran. Sebab apa? Wa tamat sekali marqab sidqa wa adla, di dalam surat Al-An'am ya 115. Firman Allah Al-Quran itu sempurna. Untuk apa? Sidqon. Quran itu benar. Sidqon, benar Quran itu, dan adil. Boleh kita muslim pakai hukum Islam, tidak dilarang, supaya yang mengadili ulama yang tahu Quran, yang tahu hadis, yang tahu ijma, yang tahu qiyas. Dan ya minimal saya sampaikan kemarin, jadi hakim itu 60.000 hadis harus hafal. Ini persoalannya tidak sesuai tadi dengan surah An-Nisa 15. Berikutnya sekarang, wa anzalal hadid, Pak. Wa anzalal hadida fihi ba'sun syadid wa manabil nas. Selain mizan, Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul ada hadid sejak dulu.
Sejajar bin Nuh bikin perahu anismail pulka bi'ainina. Memang betul dari kayu, tapi pada saat itu sudah ada alat selain kayu. Turun dari kapal kemudian menemukan ikan, itu sudah ada alat untuk motong ikan. Sejak Nabi Adam dibekali itu hadid itu. Ya apa namanya, golok atau pisau, itu pokoknya ada hadid itu. Sejak dulu al-hadid. Di sini ada fi ba'sun syadid. Di hadid itu, besi itu ada kekuatan yang hebat. Saya lihat tafsir Jalalain itu yuqatiluna bihi. Dengan hadid itu, dengan besi itu, dengan arunium dan nuklir, dengan rudal, hypersonic dan lain sebagainya, itu supaya kamu bisa memerangi musuh. Kita supaya bisa memerangi musuh, artinya mengalahkan musuh dengan hadid itu. Tidak dilarang kita membuat alat-alat perang asilah, diwajibkan oleh ulama. Tidak dilarang umat Islam bisa bikin rudal, tidak dilarang. Memang mereka ingin begitu. Lihat Bapak sejarah, ketika Baghdad diserang, alasannya karena Baghdad punya arunium dan punya nuklir. Lalu diperang sama Amerika. Memang Amerika tidak punya nuklir. Ketika Iran diserang, karena Iran dianggap punya arunium dan nuklir, apa Amerika tidak punya? Memang licik mereka. Islam Muslim tidak boleh punya nuklir, mereka mengembangkan nuklir. Itulah kelicikan mereka. Memang ingin dunia kuasa mereka. Coba lihat soal Baqarah 120-nya. Kita ingin dikalikan mereka dari semua hal, bukan hanya nuklir, bukan hanya IT, HP termasuk. Ada program terselubung di situ. Disebut walan tadu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu kalau terjemah bebasnya, Zionis Yahudi dan kafir harbi tidak akan senang sebelum umat Islam itu taat kepada milah mereka. Apa milah? Milah itu sistem hidup. Milah itu aturan yang dipakai oleh mereka. Punya aturan sendiri. Milahnya apa? Ya milahnya ingin apa? Ingin menghancurkan Islam. Perlu diingat, milah mereka tujuannya menghancurkan Islam. Quran mengatakan begitu. Dan sejak dulu juga bukan tidak ada peperangan. Sampai saya baca sebuah hadis Nabi yang sahih. Di dalam hadis Ibnu Ahmad bin Hanbal, juz kedua halaman 50. Atau di dalam hadis Abu Daud nomor 4031. Ada sabda mirip Pak, hadis Nabi. Nabi bersabda, ini hadis dari Ibnu Umar, mu'istu bisaifi baina yaday sa'ah. Aku diutus oleh Allah dengan membawa pedang sebelum hari kiamat. Jadi maksud sebelum hari kiamat masih berlaku sejak Nabi sampai sekarang. Kita harus bisa mengendalikan pedang, harus bisa memainkan pedang. Dulu pedang, sekarang kan masa masih pakai pedang? Kan mereka sudah pakai rudal. Tidak boleh perang lagi. Masa mereka pakai rudal, kita pakai pedang? Sebelum hari kiamat sudah dimodali Rasul untuk bisaif. Saif itu kan salah satu makna pedang. Bisa juga tumbak. Waja'ala rizki tahta dhilil rumhi. Atau dikatakan hadis, waja'ala rizki tahta dhilil suyub. Allah menjadikan rizki itu di bawah rumhi, itu di bawah tumbak, di bawah pedang. Artinya apa? Itu bisa jadi untuk dijual belikan. Bukan tadi kita dapat rizki di bawah naungan pedang, hasil ya perang boleh ghanimah, tapi kita harus memproduksi alat-alat perang dijual sama mereka. Sampai sekarang umat Islam masih beli dari mereka. Negara-negara Arab bersatu untuk membuat, kecuali Iran, baru Iran. Kalau sepakat semua negara Arab se-Iran, tidak akan pakai 12-13 hari. Sekarang ya sudah babak belur mereka. Karena memang Al-Quran itu mengatakan kita bakal menang. La aglibanna, Allah berfirman, la aglibanna, pasti aku menang. Wa rusuli, dan rusul-rusulku. Wa manitama, dan orang yang ikut kepada sistem Rasul. Perangnya menang. Minggu lalu sudah sampaikan. Uswah itu apa nih uswah? Uswah itu ada dua. Uswah itu dari contoh al-iktida'u bil qital, mencontoh kepada Nabi ketika perang. Dan dua, al-iktida'u wa iktida'u bil mawatin, juga bercontoh ketika kita sedang damai. Sedang damai kita wajib mencontoh Rasul, apalagi perang. Rasul perangnya tidak penakut, berani. Asyiddatul kufar. Rasul perangnya angkat senjata, masa kita tidak? Ini saya makanya kembali sampaikan, diulang lagi. Nih, lihat. Seandainya Rasulullah tidak angkat senjata, memimpin pasukan perang,
Para jenderal sulit untuk meniru. Kepada siapa saya meniru perang? Seandainya tidak Rasul terjun langsung paling depan menghadapi perang, para kopral sulit untuk meniru. Siapa yang harus itu? Seandainya Rasul tidak punya istri, sulit manusia musuh rumah tangga. Seandainya Rasul tidak punya piagam Madinah, sulit para DPR, para legislatif untuk membuat undang-undang. Seandainya Rasul tidak makan minum, sulit orang untuk mencontoh pada siapa makan minum. Seandainya Rasulullah tidak membuat Madinatul Munawwarah, sulit bangsa dunia umat Islam membuat khilafah dan syariat Islam tegak. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya bertentangan dengan Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi rasul uswatun hasanah. Hanya dibaca saja mulut. Contohnya apa? Rasul harus itu punya istri. Contoh, sholat sunat itu benar, tapi perangnya tidak dicontoh. Gagal kita. Kelanjutannya ada yang tadi kan dua apa? Satu tadi Rasulullah angkat senjata. Karena memang selama 13 tahun di Mekah itu kan bermujadalah terus, Pak. 13 tahun itu berdebat terus. Tidak kuat Rasul menghadapi kaum musyrikin karena terlalu banyak, disuruh hijrah ke Madinah. Baru dari Madinah itu hadis itu. Perang dengan orang-orang musyrik. Sebab sudah nyusun kekuatan. Itu. Konsep perang ada, jangan hilangkan. Konsep jihad ada, jangan hilangkan. Ada konsep perang. Makanya kita jangan ditakuti. Orientalis itu Pak dulu senuklannya menakutkan kita. Tidak boleh belajar bahasa Arab, susah. Tidak boleh belajar Quran dan belajar agama Islam, sebab Islam itu majunya dengan pedang. Kita dipitnah terus, Pak. Memang perang itu untuk membela diri. Ketika surat Al-Hajj 9, ketika kita sudah diserang, kita wajib nyerang. Kalau kita tidak diserang, menyerang dosa besar kita. Sama dosa besarnya kalau diserang kita diam saja. Jadi perang itu untuk menjaga harga diri, itu Pak, bukan untuk menyerang. Yang ketiga, wajaladillah wasigor ala khalafa amri. Bakal dikalahkan dan hina dina orang yang menyalahi urusanku, sabda Nabi. Orang yang menyalahi aturan Allah dan Rasul, menyalahi aturan Nabi, bakal kalah, bakal hina dina. Dan yang keempat, ini yang dibaca oleh ulama ustaz yang ujungnya wa man tasaba biqaumin fahuwa minhum. Itu ujungnya. Barang siapa orang yang menyerupai mereka, masuk kelompok mereka. Kita punya sistem sendiri dalam berperang, dalam urusan agama, muamalah, kita punya sistem sendiri. Tidak boleh ikut kepada mereka. Berdangdan, berpakaian, semua mereka itu berbeda dengan kita. Apalagi harbi, kafir yang menyerang. Kafir zimmi yang baik berbeda dengan kita. Makanya mantas sahabat kaumin paminum itu dalam urusan perang. Tidak boleh sistem perang seperti orang-orang Yahudi. Di Quran ada yuqatilu fisabilillah wa hum kafiratun. Satu kelompok perangnya orang muslim membela kebenaran. Maaf, kalau kita membela kebenaran, mereka membela kesalahan, kemungkaran, kejahatan. Jadi kebalik, kalau kita membela kebenaran, mereka tidak, bukan kebenaran yang dicari, kemenangan. Kalau kemenangan apa beda? Kalau menang itu meskipun dapat curang, yang penting menang. 2 kali dicurangi, dia menang. Yang benar malah kalah. Itu menang. Menang itu tidak orientasinya kepada kebaikan. Yang penting menang. Tapi kalau membela kebenaran pasti ada norma-norma. Bagaimana kita mencari kebaikan dengan salah? Tak mungkin. Kalau mencari kebenaran dengan cara yang benar. Kalau mencari menang bisa dengan salah. Bisa dengan curang, menang. Yang penting itulah kita selalu dikalahkan oleh kebatilan. Na'udzubillah. Jangan lagi sekarang kita. Kebenaran kita pegang di atas di atas segalanya, dan kita tujuan untuk mencari kebenaran. Pasti ditolong Allah. Kenapa umat Islam tidak ditolong? Karena memang mencarinya bukan kebenaran. Sama dengan mereka, mantasabi qaumin faminhum. Kalau di dalam urusan bernegara, urusan apalagi agama, urusan sosial, ikut seperti paham mereka, cara mereka, kita sama saja disebut seperti mereka. Maka mau menang-menang. Baik, itu teksnya Bapak semua. Kemudian teksnya di ayat yang tadi as-silah, itu ada di tafsirnya, ya. As-silah itu apa? Alat perang, alat senjata. Kita harus mempersenjatai, belajar bela diri, belajar silat, belajar memanah. Itu sudah diajarkan. Santri loyo harus cang-cing-ceng. Militerisasi itu wajib, Pak. Hari sekarang. Kalau bisa anak-anak kita. Dari sini berapa yang masuk ke jurusan militer?
di daerah kita. Ya bisa dihitung. Sama wajibnya dengan masuk pesantren jadi kiai. Dua-duanya wajib. Ini kaderisasi penting. Kenapa? Karena kewajiban kita untuk membela kebenaran. Apa tafsirnya tadi saya silakan. Lihat Pak, fihi ba'sun syadid. Di situ ada kekuatan yang hebat. Tapi ada manafi'un nas, ada kemanfaatannya. Memang besi itu tidak semua untuk alat perang, untuk asilah. Tapi saya sebut tadi, termasuk jarum, peniti, silet, itu pisau cukur, itu semua dari besi, manfaatnya banyak. Bapak kancing copot, benang ayah, kancing ayah, itu boga jarum, itu bisa berangkat. Jasnya itu ayah kancingan. Nah itu contoh saya. Penting itu jarum itu, sebut di Quran. Manafi'un nas di situ. Ada manfaatnya dari besi itu. Sampai wayamna'unal ma'un tafsirnya, orang yang tidak pernah meminjamkan sebesar jarum kepada tetangga di mana perlu, itu termasuk orang mendustakan agama. Saking pentingnya tadi dari yang kecil, termasuk jarum. Itu manafi'un nas. Nah, ini baik tadi yang manafi'un nas. Untuk apa? Coba lihat ayat berikutnya. Waliya'lamallahu ma yansuru wa rasulahu bil ghaib. Tujuannya Allah menurunkan hadid supaya Allah tahu siapa yang menolong agama Allah, siapa yang menolong Rasul, siapa yang menolong umat Islam, diketahui oleh Allah. Itu tujuannya. Ada hadid, tadi hadid apa? Alat perang, termasuk pisau dan sebagainya, dan ada mizan, itu untuk menolong agama Allah dan menolong perjuangan para Rasul, para ulama dan seterusnya. Ingat ujung ayatnya, innallaha qawiyyun aziz. Allah sangat kuat siksaannya dan aziz juga perkasa untuk menghukumnya. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aziz, qawi, aziz, yansur. Jadi maksudnya qawiyyun aziz. Allah yansuru ma yansuru min ghairi ihtiyajin minhu ilan nas. Coba. Kalau kita punya konsep sekarang inti membela Allah sejak awal, sebetulnya di dalam ayat qawiyyun aziz itu min ghairi ihtiyajin minhu ilan nas. Meskipun tidak ditolong bangsa lain, tidak ditolong tetangga yang lain, tidak ditolong orang lain, pergi sendiri menang. Andaikan dari sekian tentara ada yang niat lillahi ta'ala, Masya Allah tabarakallah, menang. Seperti dalam sholat ada yang 40 berjamaah, ada seorang aja yang niatnya khusyuk, yang tulus, itu kebagian semua, menang dalam sholat berjamaah. 20 derajat dibagikan. Karena mungkin dari sekian pasukan itu semua tujuannya bukan membela agama Allah. Kalau tadi perang lillahi ta'ala, itu tafsirnya Pak. Nah, kenapa sekarang disyariatkan jihad, disyariatkan perang dengan mizan, dengan hadid? Ini dalam tafsirnya liyabluwa ba'dukum bi ba'din, supaya satu sama lain diuji oleh Allah. Jadi ujian kita untuk masuk surga itu adalah bagi yang punya kemampuan jihad. Bagi orang yang mau masuk surga punya kemampuan berperang. Kita mah mungkin kurang mampu. Bagi orang yang mau masuk surga ngaji. Bagi orang yang mau masuk surga ngasih infak sedekah, itu juga bisa semua. Tapi konsep yang tadi jihad jangan dihilangkan. Kalau semua yang ngaji hanya infak, sedekah, sholat, itu benar. Siapa yang ngajar jihad? Siapa yang ngajar bisa perang? Makanya seluruh ilmu harus digunakan dan dipakai oleh kita. Dipelajari awalnya, digunakan. Insya Allah kemenangan umat Islam di depan kita, insya Allah. Kesimpulannya surat Al-Hadid ayat 25 menjelaskan tentang Al-Mizan dan Al-Hadid, hukum dan AI atau AI. Jadi kita membahas tentang hukum karena memang hukum sudah diserengkan, tidak lagi nampak kebenaran yang adalah kekuasaan. Yang kedua, orang sudah diberi fasilitas oleh Allah tentang Al-Hadid, tidak dan belum digunakan. Dan Allah sudah menurunkan alat dari hadid, ada HP, dan termasuk di dalamnya program itu bukan menguasai kita, bukan mengalahkan kita. Kita harus mengalahkan itu. Jangan kalah dengan HP. Saya tanya, Bapak bisa gak bilang HP? 1 jam saja. Boro-boro sapoe, seminggu. 1 jam saja sudah bisa. Gak apa-apa. Kalau di HP-nya itu digunakan untuk baca Quran. Kalau di HP-nya misal tidak manfaat, kenapa? Dipegang. Sebab aplikasi banyak di situ lah. Ada yang manfaat, ada yang madarat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita, akhirnya kita bisa menyikapi semua keadaan yang ada di depan kita. Mudah-mudahan kita wafatul sholatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita masuk dalam surga Firdaus yang tinggi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.